Halo, dengan Bang Review di sini. Di sini ada yang peduli lingkungan, silahkan ngacung dan kalian patut berbahagia. Karena Acer menawarkan laptop yang dibuat dengan plastik post-consumer recycled. Singkatannya PCR atau plastik daur ulang. Yang pastinya lebih ramah lingkungan, sustainable sekaligus ngurangin limbah. Komposisinya adalah 30% plastik PCR digunain untuk membuat sasis dan bezel laptop ini. Bezel layar ya, lalu 50% dari bagian keycap keyboardnya juga menggunakan plastik PCR. Bahkan laptop ini klaimnya nggak pakai cat ya. Jadi warna biru ini merupakan warna yang istilahnya warna natural. Ini warna birunya ternyata berasal dari bahan PCR kayak galon dan lain-lain. Menghasilkan warna serta tekstur yang lain daripada yang lain. Kemudian titik-titik putih di permukaannya ini bukan kotoran maupun ketombe ya. Ya emang kayak gini pola-polanya dan menurutku malah memberikan kesan yang unik. Kayak ngelihat ini ya, kumpulan bintang di langit. Oh ya, laptop ini juga mengusung sertifikasi Intel Evo yang pastinya sudah memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh Intel ya. Kayak misalnya battery life yang awet di atas 9 jam, support instant wake, ada biometric login yaitu fingerprint sensor, dan standar-standar sertifikasi Intel Evo lainnya. Langsung aku review aja. Sektor desain laptop ini bisa dibilang tidak stylish. Dalam arti desainnya tidak mengejar singset, bezel-less atau hal-hal yang secara visual meliuk-liuk ya. Tidak MacBook wannabe istilahnya. Di sini bentuknya mengkotak, sudut-sudutnya demikian tegak lurus. Bezel layar kanan kiri juga tidak ramping, lalu terdapat beberapa aksen yang eye-catching di bagian bawah laptopnya ini. Warna biru nyeter ya, biru muda ya. Desainnya ya cocok buat kalian yang pengen tampil low profile ya, tidak sombong. Nggak suka bling-bling, nggak suka pamer. Build quality-nya solid, aku angkat-angkat tekan-tekan bodinya nggak ada kriuk-kriuk. So walaupun menggunakan plastik daur ulang, ini bodinya kagak ecek-ecek ya. Kemudian yang bikin para peduli lingkungan happy adalah kemasannya. Kemasannya juga ramah lingkungan. Menggunakan material polyester daur ulang. Bahkan kemasan laptopnya juga nggak pakai busa dan nggak ada plastik sama sekali. Intinya beneran all out go green ya. Uniknya adalah komponen pada kemasannya bisa dirakit dan digunain sebagai stand laptop. Tapi aku malah pakai stand laptop metal ya. Berarti aku nggak go green. Jadi ya jangan dibuang ya kardusnya ya. Jangan dikit-dikit buang sampah. Kudu recycle, reduce sampah. Biar bumi ini kembali asri. Asik. Nah, ngomong soal RE ya maksudnya ya. Kalau kalian lihat karakter R dan E di keyboardnya kebalik dan warnanya juga beda dari yang lain. Ini bukan salah rakit ya. emang gitu. Karena filosofi laptop ini adalah review, rethink, reduce, recycle. Guna mencapai tujuan sustainable living alias gaya hidup yang ramah lingkungan. Tepuk tangan dulu. Filosofinya mantap ya. Anyway, balik lagi ke keyboardnya, jadi jarak key travelnya pas, nggak terlalu ceper maupun tinggi, permukaannya juga cukup smooth, dan dilengkapi 2 tingkatan brightness backlight yang cukup intensitasnya ketika dipakai di low light. Touchpadnya pasti support ini ya, gestur-gestur ya. Terus di permukaan touchpadnya ada fingerprint sensornya, kemampuan ngunlocknya cepet. Navigasi sana-sini terbilang nyaman ya, standar laptop sekelasnya lah. Yang aku suka adalah permukaan touchpadnya sedikit licin. Ini materialnya juga pakai plastik daur ulang dari ocean bound, plastik alias sampah plastik dari laut yang terdiri dari PCR dan glass. Sektor layar ukurannya ini 14 inch ya, rasionya wide ya. IPS Full HD dengan color gamut 100% sRGB. Ini pakai panel matte sehingga lebih minim glare, viewing angle-nya juga termasuk luas. Untuk peak brightness-nya cukupan lah bila penggunaan mainly di indoor ya. Kalau di outdoor rada kurang visible karena peak brightness-nya cuma 300 nits. Habis itu kualitas webcam, hasil rekaman videonya lumayan dengan kamera FHD, support temporal noise reduction yang membuat tangkapan gambar lebih cerah meskipun situasinya minim cahaya. Buat video calling ya udah lebih dari cukup. Tes webcamnya si Acer Aspire Vero 14. Tes 1 2 3 3 2 1 tes. Oh ya, permukaan engselnya ini juga menggunakan ini ya, material daur ulang juga. Telah diuji tingkat durabilitasnya dan lolos tes buka tutup engsel sebanyak 30.000 kali. Intinya material body laptopnya emang niat menggunakan plastik daur ulang ya. Dan bener-bener all out serius menghasilkan laptop yang sustainable. Tepuk tangan lagi. Beralih ke performa ya, ditenagai oleh Intel Core i5 13 Gen ya, generasi terbaru. Dan mengusung sertifikasi Intel Evo pastinya. RAM-nya dual channel 16GB, terus storage-nya SSD NVMe PCIe 4 ya, upgradable, dengan kecepatan read and write yang kencang banget. Untuk grafiknya pastinya integrated pakai Intel Iris Xe ya.
Selama pemakaian paling sering nemenin aku buat ya kerjaan office ya, ngetik-ngetik, terus browsing multitab banyak banget, sama ya aku sambil nonton ya. Produktif banget ya kerjaku ya, sambil nonton. Dan pada kegiatan tersebut aku kagak ngalamin performa drop secara signifikan. Overall terasa responsif, satset, nyaman buat multitasking. Peningkatan suhu juga masih relatif adem pada kegiatan tersebut dengan suara fan yang agak berisik untuk standarku. Namun bisa diset agar lebih sunyi fannya dengan mengaktifkan ini ya, mode Eco Plus atau Eco Mode. Di sini fannya sunyi ya karena udah aku aktifin mode tersebut. Tadinya aku biasanya pakai mode yang balance ya. Bisa diset pada software bawaan bernama VeroSense ini. Kalau buat gaming masih playable ya untuk game-game yang ringan pastinya. Contohnya Dota 2, aku jajal dapat berjalan optimal di grafik mentok kanan alias best looking dengan resolusi FHD. FPS yang dihasilin ya sekitaran 50-60 FPS. Begitu pula pada game Valorant ya. Stabil di grafik high, resolusi FHD dengan FPS 60-an. Peningkatan suhu ketika jajal game tersebut overall juga masih cukup nyaman, palm rest-nya masih relatif adem. Suhu paling tinggi terasa di sisi atas keyboard dekat exhaust fan-nya, dan pada bagian keyboard sisi kiri angatnya hanya ya angat wajar lah. Namun untuk game-game yang jauh lebih berat, misalnya Forza Horizon 5, terus Assassin's Creed Odyssey, maka mulai tampak performanya tidak kompetitif berdasarkan hasil benchmarknya. Ini pada opsi grafik low semua, resolusinya FHD. Ya sesuatu yang wajar ya, mengingat laptop ini bukanlah laptop gaming. Untuk hasil-hasil benchmark lainnya bisa kalian lihat skornya sebagai berikut. Habis itu speakernya kelupaan. Speakernya sound sample-nya sebagai berikut. Intinya kualitasnya ya standar lah. Frekuensi low-nya kurang nendang. Kemudian kelengkapan port, kelengkapannya terbilang cukupan. Sebelah sini, sebelah kiri. Di ujung ini sepertinya merupakan port power, tapi untuk ngecas menggunakan port Thunderbolt 4 karena ya chargernya pakai colokan wujudnya USB Type-C. Ada port HDMI 2.1, audio jack, dan sebuah USB 3.2 yang bisa difungsiin sebagai offline charging device lainnya. Sisi sebaliknya lebih sepi ya, cuman terdapat sebuah USB 3.2 sama ada Kensington lock. Terakhir sektor battery life ya, jadi untuk kegiatan yang aku ceritain tadi, kegiatan office ya, aku bisa dapetin battery life kasarannya sekitar 9-10 jaman. Dengan kondisi brightness 50% dan power mode selalu di balance. Pengen lebih awet lagi baterainya tentu bisa dengan memanfaatkan software VeroSense yang aku bahas sebelumnya ya. Tinggal diganti mode-nya ke Eco atau Eco Plus. Jadi via mode-mode tersebut tingkat performanya akan diturunin sehingga berpengaruh terhadap battery life yang jadi lebih awet. Ya cocoknya diaktifin ketika sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang ringan ya. Oke, Acer Aspire Vero 14, laptop dengan branding yang eco-friendly. Cocoknya buat siapa? Targetnya buat siapa? Pertama adalah buat para pekerja kantoran yang prefer desain laptop yang kalem, serta butuh performa serta battery life yang mumpuni untuk kegiatan kantoran. Seperti office, browsing, multitasking, serta multimedia casual lah. Sekaligus cocok buat kalian yang beneran serius niat, concern, peduli terhadap lingkungan. Memiliki laptop ini tentunya juga sebagai upaya untuk meminimalisir sampah plastik melalui penggunaan material plastik daur ulang pada bodi laptopnya dengan kemasan yang ramah lingkungan juga. Nah, kabar baiknya adalah sekarang hingga akhir September tahun ini ya sedang ada diskon 1 juta untuk laptop ini, sehingga harganya jadi lebih kompetitif, 9.999.000. Di harga tersebut ini merupakan laptop paling affordable untuk sekelas Intel Evo ya. Battery life-nya awet, garansinya 3 tahun. Link pembeliannya kayak bisa ada di deskripsi video, silahkan diklik aja. Last but not least adalah menjaga lingkungan bukanlah angan-angan ya, melainkan sebuah tindakan. Salah satunya adalah dengan menggunakan gadget dengan material daur ulang. Yowes, gitu aja reviewnya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga terbantu, dan jangan lupa untuk peduli terhadap lingkungan untuk generasi mendatang anak cucu kita.